Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Junaida Datila dengan akhiran NIM 025 kelas 4A. Di sini saya akan membuat tugas video yang sudah administrasi jaringan komputer. Nah, di sini soalnya skenario masalahnya yaitu VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. Kemudian VLAN 20 mendapat IP tetapi tidak bisa resolve. Kemudian reverse DNS tidak berfungsi. Kemudian setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Kemudian juga terjadi konflik IP di VLAN 20. Beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Nah, kemudian soalnya yang pertama, jelaskan proses lengkap DHCP DORA, identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN tidak mendapat IP. Jadi di sini saya akan menganalisis dari pertanyaannya. Yang kemudian yang kedua itu DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Jadi penyebab teknisnya itu, jadi penyebab teknisnya itu kenapa yaitu pada proses DHCP mekanisme yang terjadi di DORA, klien pertama kali ngirim DHCP kan ke discover secara broadcast untuk mencari server DHCP. Server kemudian membalas dengan DHCP over yang berisi alamat IP yang tersedia. Selanjutnya, klien mengirim DHCP request sebagai bentuk persetujuan atas yang ditawarkan dan terakhir server mengirim DHCP unload G sebagai konfirmasi bagi alamat IP resmi diberikan kepada klien. Nah, jika VLAN 10 tidak mendapat IP address, kegagalan kemungkinan terjadi karena tahap discover karena broadcast tidak sampai ke server DHCP yang berada di VLAN 30. Hal ini biasanya disebabkan tidak adanya konfigurasi DHCP relay atau IP helper address pada interface router VLAN 10 sehingga paket broadcast tidak diteruskan ke server. Kemudian karena DHCP server berada di VLAN 30 sementara VLAN 10 dan VLAN 20 berada pada jaringan berbeda, maka dibutuhkan mekanisme DHCP relay again. Kemudian lanjut ke soal yang 4 sama 5, yaitu terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Nah, kenapa di sana masih terjadi konflik? Karena pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP dapat terjadi karena beberapa faktor teknis seperti perangkat menggunakan IP statis atau masih manual, dan tentang DHCP adanya rogue DHCP server, last time yang terlalu lama, database slash yang rusak, atau tidak adanya pengecualian exclusion alamat tertentu dalam konfigurasi DHCP. Kemudian verifikasi dapat dilakukan dengan mekanisme file DHCP Leses melakukan scanning ARP menggunakan WIRSEC untuk melihat multi DHCP over serta melakukan audit konfigurasi POL DHCP. Dampaknya itu yaitu gangguan konektivitas paket, collection, dan jaringan menjadi tidak stabil. Kemudian soal yang kelima, jika terjadi rogue DHCP server di jaringan. Nah, jika terjadi itu, mekanisme serangannya ialah server ilegal merespon DHCP di server lebih cepat dibanding server resmi. Jadi lebih cepat nanti jaringan ilegal itu menembus ya. Kemudian memberikan konfigurasi gateway atau DNS palsu sehingga memungkinkan terjadi man in the middle attack. Deteksi dapat dilakukan dengan analisis paket menggunakan WIRSEC atau melihat adanya lebih dari satu DHCP over. Mitigasi pada switch enable dilakukan dengan mengaktifkan DHCP snooping.
Kemudian lanjut ke soal DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai resurvey, resolve, dan autoritatif server. Jadi pada sisi DNS itu perbedaannya antara reserve sama reserve dan autoritatif server terletak pada fungsinya. Kalau resursive resolver bertugas mencarikan jawaban hingga tuntas ke server, kemudian kemudian lain dan menyimpan ke dalam cek. Sedangkan autoritatif server memberi jawaban resmi berdasarkan zone yang dimiliki tanpa melakukan query keluar. Kemudian di sini yang kedua, reserve lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Nah, kenapa tidak berfungsi? Kemungkinan penyebabnya adalah tidak ada PRT record atau kesalahan konfigurasi reverse zone. Mekanisme PRT record digunakan untuk memetakan alamat IP. Jadi, nama domain dalam struktur in-addr ARPA untuk subnet 192.168.30.30 reserve zone harus dibuat dalam format 30.168.192 in-addr ARPA dan berisi PTR record yang mengarah ke nama domain yang sesuai. Kemudian soal lanjutannya, reserver look untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Nah, apabila klien tetap menggunakan DNS publik seperti 8.8.8.8 meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal, nah itu penyebabnya bisa karena konfigurasi manual di perangkatnya, penggunaan DNS over HTTPS, atau kebijakan BIOS yang tidak dikontrol. Deteksi dapat dilakukan dengan memeriksa konfigurasi IP client dan long very well. Solusi teknisnya adalah melakukan pemblokiran akses DNS eksternal melalui very well, melakukan DNS redirection, serta menerapkan kebijakan network enforcement agar seluruh trafik DNS diarahkan ke server internal. Ya, kemudian jelaskan resiko yang kelima berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. Jadi resikonya keamanan DNS seperti cek sourcing dapat menyebabkan pengguna diarahkan ke situs palsu. Jadi bisa berarah ke situs palsu, sehingga mitigasinya adalah dengan mengaktifkan DNSS EC. Zone transfer yang tidak sah dapat memungkinkan pihak luar menyalin seluruh database DNS, sehingga harus dibatasi menggunakan allow transfer hanya untuk secondary server DNS. DNS amplification. Kemudian rancangan skema tugas desain DHCP dan NS. Rancangan skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux. Nah, jadi 2 server Linux dapat digunakan mode load, batching, split, atau hot standby. Mode split membagi beban LAS antara 2 server, sedangkan hot standby menjadi satu server sebagai utama dan satu sebagai cadangan. Sinkronisasi LAS dilakukan melalui mekanisme failover peer agar database IP tetap konsisten. Kemudian yang kedua, rancangan desain DNS redundancy menggunakan primary dan second, pembatasan zone transfer, logging, dan monitoring. Jadi untuk desain DNS redundancy digunakan skema primary kan dan secondary server, di mana secondary melakukan zone transfer dari primary dengan pembatasan akses menggunakan allow transfer. Monitoring melakukan logging, query log, dan pemantauan status service untuk memastikan layanan tetap tersedia. Kemudian
Jadi kesimpulannya secara keseluruhan perbaikan desain jaringan meliputi penerapan DHCP relay yang benar, implementasi DHCP failover, aktivitasi DHCP snoping untuk keamanan konfigurasi receiver DNS yang tepat, pembatasan DNS eksternal, serta penerapan monitoring dan logging yang berkelanjutan agar sistem DHCP dan DNS di lingkungan kampus berjalan stabil, aman, dan redundant. Nah, ini untuk analisisnya. Kemudian soal lanjutannya kita akan membuat diagram atau topologinya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini. Ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, di sini yang pertama yang harus dikonfigurasi adalah di multilayer. Di multilayer ini router ya. Nah, pertama kita konfigurasi dulu di sini. Seperti ini di CLI, kemudian kita enter. Nah, di sini N T. Nah, kemudian sebentar, mungkin ada kesalahan. Nah, tadi ada kesalahan pas pengetikan. Jadi di sini sudah saya apa? Itu di CLI sudah dimasukkan semuanya. Nah, di sini VLAN 10, VLAN 20, 30, ada DHCP poolnya juga. Kemudian networknya, defaultnya juga sudah dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu kita X lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Nah, kemudian kita lanjut ke switch yang ada di sini. Nah, kita enter dulu. Sini N, kemudian conf on F. Nah, kemudian yang di switch, nah ini masukkan semua VLAN-nya, kemudian kasih switch mode akses dan switch port akses VLAN 10, kemudian juga ada mode terangnya. Nah, setelah itu kita close, jangan lupa di X dulu. X, kemudian X lagi. Nah, kemudian setelah itu di close. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke VLAN 10, 20, 30 yaitu langsung menghidupkan DHCP-nya. Sebentar ya. Nah, kita tinggal DHCP. Nah, seperti ini. Tinggal tunggu. Nah, ini sudah ada. IP-nya langsung otomatis IP-nya di sini langsung terisi jika DHCP. Kemudian lanjut ke yang kedua. Nah, ini otomatis juga yang VLAN 20 sudah terisi. Kita close lagi. Lanjut ke servernya. DHCP juga. Nah, ini sudah terisi semuanya. Kita langsung coba di ping. Bismillah. Ke server. Sukses. Dari PC ke server juga sukses. Dari server ke PC sukses juga. Kemudian server ke PC 0 juga sukses. Nah, di sini semuanya sudah terbukti sukses semua topologi saya. Maka saya akhiri penjelasan dari saya, analisisnya juga sedikit tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.